Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya. Halo Kak Salwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Fadli. Oke, gimana nih kabarnya Kak Salwa sendiri nih? Alhamdulillah, luar biasa. Wizi. Oh iya, BTW kakak ini semester berapa berarti? Kuliah semester? Wah, udah masuk semester tua nih Bang. Mau masuk semester 7 Bang. Oh iya ya, jurusan teknik industri ya kalau nggak salah. Teknik industri ya Kak, di USU ya? Iya Bang, teknik industri. Oke, oh iya BTW sorry banget ya Kak untuk ganggu waktunya malam ini. Pengen banget nih sharing seputar beasiswa KSE. BTW kakak untuk beasiswa KSE penerima di tahun berapa ya Kak? Angkatan berapa tuh? Untuk menerima tahun 2021, tapi doakan ya Bang ya supaya dapat perpanjangan lah di tahun ini gitu. Oh gitu, jadi dia sistemnya kalau udah jadi penerima, kita bisa mengajukan perpanjangan gitu ya Kak? Iya Bang, selama 4 tahun lah gitu kan Bang. Misal nih tahun kedua lah dia masuk KSE. Nah, dia mau meneruskan lagi di tahun ketiga. Jadi dia harus ikut perpanjangan lagi, Bang. Nah, ikut perpanjangan itu ya harus melalui seleksi lagi. Tapi seleksinya itu wawancara, nggak harus kayak dari pertama lagi gitu, Bang. Oh gitu dia sistemnya. Berarti kalau udah habis kontrak bisa perpanjangan lagi selama sampai kapan tuh Kak? Sampai semester 8 atau ada batasnya nggak tuh? Ada, Bang. Dia sampai semester 8 Bang. Jadi kalau udah semester 9 itu nggak bisa lagi. Oke, Udah expired. gitu. Oke, keren. Oke, Kak, BTW nih pengen banget untuk bisa kupas tuntas ya seputar beasiswa karya Salemba 4 nih. Nah, untuk beasiswa ini sendiri pengen banget ngulitin nih dari mulai tahapnya, terus dari mulai juga dari tahap ini ya, tahap seleksinya, terus juga apa-apa aja sih kegiatan-kegiatan KSE, kayak gitu dia, Kak. Jadi pengen banget bisa share ke yang lainnya gitu ya. Teman-teman yang barangkali nonton video ini untuk bisa dapat informasi dan ilmu dan juga tips pastinya agar lulus beasiswa KSE ini. Gitu dia, Kak. Oke, mungkin dari ininya dulu ya, Kak. Dari administrasinya biasanya untuk KSE sendiri apa aja ya, Kak? Atau enggak tahapannya dulu deh Kak. Tahapannya Oke. apa aja? Tahap seleksinya. Tahapan seleksi beasiswa KSE apa aja dulu deh? Oke. Oke. Oke, Bang. Ini suara saya dengar, Bang? Dengar. Oke. Nah, kalau untuk tahapannya itu sendiri, Bang, ada tahapan seleksi berkas dan seleksi wawancara, Bang. Jadi cuma dua aja untuk tahap pendaftaran atau alur pendaftaran dari beasiswa KSE, Bang. Oke, berarti cuma dua tahap aja itu termasuk ini ya, termasuk umumnya juga dua tahap gitu ya Kak. Oh ya, untuk ini kan dua tahap berarti administrasi sama wawancara. Untuk administrasi itu Kak, biasa berkasnya apa aja tuh Kak yang paling krusial lah, yang paling penting gitu. Yang penting banget untuk disiapin gitu. Mungkin Iga balikan dulu Kak. Nah, mungkin untuk berkasnya itu, Bang, ada 9 kalau saya nggak salah kemarin. Ada yang saya ingat itu ada surat-surat pernyataan slip gaji orang tua. Kalau nggak ada slip gaji orang tua itu bisa mengurusnya itu di balai desa setempat lah gitu kan, Bang. Kemudian itu ada sertifikat prestasi juga. Kemudian ada kayak surat rekomendasi dari fakultas gitu. Nah, kemudian itu ada esainya juga. Esainya itu ada 9 kalau saya nggak salah. Yang salah satunya itu mengapa mau memilih beasiswa KSE, terus esai tentang
mau menggunakan beasiswa KSE ini untuk apa gitu dan lain-lainnya. Nah, untuk berkas dan esai apa-apa saja yang dituliskan itu udah ada langsung di website beasiswanya itu Bang, namanya itu beasiswa.or.id gitu Bang. Jadi di situ udah langsung lengkap semua apa-apa aja yang harus kita upload dan harus kita tulis lah gitu Bang. Oke. Oh iya, BTW sebelumnya untuk beasiswa KSE ini, Kak, dia itu dari mulai semester berapa sampai semester berapa ya, Kak? Bisa kita coba. Oke, untuk beasiswa KSE itu Bang, dari kita semester 3 itu udah bisa nyoba Bang. Sampai semester 8 gitu. Nah, di tiap tahunnya itu kan nanti bakal buka di semester 3, di semester 4, di semester 6 yang barusan ini kan udah mulai penyeleksian dan kalau ini udah mulai interview. Nah, tapi Bang, kalau untuk KSE ini Bang, uniknya itu semester 1 pun kadang bisa juga ikut daftar Bang. Tapi apabila yang dia ini udah pernah mengikuti salah satu prokja divisi KSE yaitu kabel Kampung Belajar. Nah, jadi kalau misalkan nih kan Bang, dia kelas 12-nya itu ikut dalam program Kampung Belajarnya KSE USU. Nah, nanti pada saat dia masuk ke universitas kita, ke USU, dan dia ngikuti KSE, itu bakal nggak otomatis sih, tapi ada teman saya itu dia langsung lulus gitu, Bang. Lulus dia karena udah pernah mengikuti prokja dari kabel USU gitu, Bang. Jadi ada juga bukan hanya minimal semester 3 gitu, semester 1 pun ada juga yang udah diterima di KSE gitu, Bang. Oke, berarti bisa start duluan gitu ya. Untuk curi start duluan bisa bergabung di beasiswa KSE ini gitu ya, Kak. Oke, oh iya, untuk beasiswa KSE itu sendiri, Iya, Kak. Bang. Iya, itu biasanya, itu ada ikatan mitra gitu nggak, Kak? Atau maksudnya mitra ke universitas gitu, Kak? Sehingga cuman universitas tertentu aja yang ada KSE-nya. Atau seluruh kampus ada seleksi beasiswa KSE? Oh, jadi kalau untuk mitra kampus yang bekerja sama-sama KSE ini, Bang, itu ada 35 universitas di Indonesia. Nah, salah satunya itu universitas kita, Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk di Medan Raya itu sendiri, nama perkumpulan besarnya itu ada KSE Medan Raya yang terdiri dari Universitas Negeri Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan Universitas Sumatera Utara, Bang. Nah, ada juga di Unsiah, terus ada juga di Polsri, Unsri, 35 PTN lah gitu Bang. Ada juga Politeknik Bang, jadi bukan hanya universitas. Kalau Politeknik, kalau saya nggak salah itu ada Polinela, Politeknik Negeri Lampung, sama Politeknik Sriwijaya gitu Bang. Oke. Oh iya, untuk tahapan seleksinya itu Kak, dia per universitas atau senasional gitu dia Kak? Soalnya kan ada beberapa beasiswa yang seleksinya itu seleksi nasional. Untuk KSE sendiri gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk KSE sebenarnya memang orang pusat ya Bang yang menyeleksi, tapi tergantung lagi pada kuota tiap universitasnya gitu Bang. Oke, berarti tiap universitas ada kuotanya masing-masing gitu ya Kak untuk beasiswa KSE ini? Iya. Oke. Betul Bang. Oke. Oke Kak, untuk kembali lagi ke administrasi tadi ya Kak. Untuk administrasi sendiri itu yang paling penting mungkin tadi esai gitu ya Kak, bisa mulai belajar menulis sejak dini karena memang banyak banget beasiswa yang udah mensyaratkan esai gitu ya Kak dalam hal seleksinya. Untuk tips dari Kakak pribadi untuk menulis esai itu ada kesulitan nggak ya Kak? Kesulitan terus tips untuk menghadapi kesulitan itu gimana gitu Kak? Boleh dong di-share dulu untuk hal itu. Oke Bang Fadli. Jadi kalau untuk kesulitannya itu mungkin kadang-kadang kita bisa nge-stuck gitu Bang di mungkin kan pas kita udah lagi asik ngetik esai nih tiba-tiba udah buntu nih nggak tahu apa-apa lagi kan ngeblank lah gitu nggak tahu lagi mau lanjut apa gitu kan Bang. Nah kalau saran saya itu ya udah kalau sistem KSE ini enaknya gini Bang, kita bisa save dulu esai yang udah kita buat, nanti entah 2 hari ke depan setelah kita dapat pencerahan gitu kan Bang, bisa kita lanjut lagi untuk ngisi di portal itu. Jadi kalau saya sih sering-sering
Kalau saya kemarin itu tentang apa ya, salah satu esainya itu mengapa kamu layak gitu diterima di besok SE. Itu awalnya saya memang agak gestak gitu Bang, kenapa ya gitu kan. Tapi setelah 2 hari atau 3 hari gitu kan Bang, saya buka-buka YouTube dari Najwa Shihab, terus dari Sherlyn, ya dapatlah gitu Bang pencerahan kalimat-kalimat apa aja yang betul-betul pas untuk diletakkan di situ gitu Bang. Oke, berarti dia bisa nyicil gitu ya, Kak. Berarti dia langsung ketik di webnya ya untuk esainya itu sendiri. Bukan kita ketik di Word kayak biasanya gitu ya, Kak? Enggak Bang, boleh kita ketik langsung kita ketik di webnya. Tapi kalau untuk jaga-jaga nih kan Bang, misal takutnya kan pas kita udah ketik banyak-banyak nih kan Bang, tiba-tiba pas kita klik simpan takutnya error gitu kan Bang, otomatis kan kita ngulang lagi nih. Nah tipsnya itu lebih baik kita itu menuliskan esainya itu di Word dulu, di Word nanti kita simpan baru tinggal copy paste gitu. Karena kan kalau kita udah nulis panjang-panjang ya kan Bang, tiba-tiba jaringannya tuh down gitu kan, wah kalau ngulangnya itu udah gak enak lagi gitu Bang. Itu sih. Udah ini ya, udah anyep untuk diulang lagi. Oke, thank you banget untuk share pengalamannya seputar itu, Kak. Untuk dari administrasinya pribadi yang paling perlu perlu disoroti itu bagian mana, Kak? Yang perlu banget hati-hati gitu, esainya atau yang lain sebagainya gitu, Kak? Oke, nah kalau dari saya Bang, kalau dari saya di pribadi ya Bang, karena kan kita nggak tahu spesifiknya penilaian dari pusat itu gimana kan Bang. Kan saya juga kebetulan panitia dalam Open Recruitment Best One tahun ini kan Bang. Jadi kami tuh cuman fasilitator aja lah gitu Bang, kayak mana ngisi esainya. Jadi kami tuh nggak tahu spesifik mana yang benar-benar dinilai. Nah tapi pernah yayasan itu bilang ke kami untuk upload berkasnya itu diupload aja semua yang ada supaya persenannya kan ada kan, kalau di KSE itu ada di 90% atau 95%. Kita juga nggak bisa memastikan bahwa 95% ke atas itu bakal lulus atau 90% ke atas itu bakal lulus, itu kita nggak bisa pastikan Bang. Tapi sebaiknya kita upload aja lah yang diminta gitu. Jangan blur, jangan pula berkas yang mana-mana pula yang diupload gitu Bang. Dan mengisi esainya juga harus kalimatnya itu memang betul-betul kayak tertata rapi gitu Bang. Dan bagus lah gitu Bang. Oke, thank you banget. Iya, benar-benar. Soalnya aku pribadi ya, Kak, itu pernah ikut seleksi beasiswa KSE dan kemarin tuh lulus. Cuman memang kebetulan lulus sama BBM. Itu pada saat itu ini ya, bebarengan. Biasanya itu nggak bebarengan, jadi harus pilih salah satu kemarin tuh. Gitu dia. Jadi dia kalau KSE itu kan dia portal gitu ya, Kak. Portal gitu, dan kalau kita isi-isi ada kayak presentasinya gitu kan, udah ngisi 80%, 90% gitu ya. Ya, inget. Jadi kalau bisa memang selengkap mungkin ya Kak untuk administrasi yang di portal itu ya Kak. Oke, thank you banget. Terus Kak, untuk beasiswa KSE ini pribadi kira-kira kapan Kak bukanya? Biasanya di bulan-bulan berapa sih untuk timeline-nya gitu, timeline pendaftarannya? Nah, kalau untuk timeline-nya itu sendiri, Bang, ini kan kita udah lewat ya untuk penerimaan 2022, Bang. Oh iya. Ini suara saya dengar nggak, Bang? Dengar. Nah, jadi untuk timeline-nya itu biasanya untuk di 2023 ya, Bang. Berarti itu biasanya kalau kemarin itu di bulan-bulan Maret April, Bang. Bulan-bulan Maret April harus sudah pantengin terus lah IG dari Paguyuban KSE USU atau beasiswa KSE gitu. Pasti udah ada flyer-flyer tentang Open Recruitment Best One gitu, Bang. Oke, thank you banget. Berarti dari bulan Maret sampai April untuk timeline-nya ya biasanya. Oke Kak, mungkin itu dari seleksi administrasinya ya. Untuk seleksi wawancara tadi Kak, gimana tuh Kak gambaran dari seleksi wawancara di beasiswa KSE ini? Boleh dong dijelasin untuk kita gitu.
Oke Bang, untuk seleksi wawancaranya itu Bang biasanya harus menunggu kabar lah dari pengumuman tahap pertama gitu Bang. Jadi yang ikut wawancara ini yang betul-betul lulus dari tahap pertama gitu kan Bang. Nah untuk beasiswa wawancaranya itu ya kayak wawancara beasiswa biasa Bang. Ya pertanyaannya itu pasti pertanyaan general tentang coba perkenalan diri, terus kelebihan dan kekurangan, terus mengapa diri kita itu layak terima menjadi Beswan KSE, terus mengapa memilih KSE, apa yang diketahui tentang KSE gitu Bang. Gitu Bang. Ya berarti pada umumnya sama ya soal beasiswa lainnya. Soalnya biasa juga itu juga pertanyaannya. Jadi kalau untuk peserta yang pengen coba beasiswa bisa tuh latihan sekaligus untuk itu karena pertanyaannya tuh beda-beda tipis ya dengan ini ya masing-masing beasiswa gitu ya Kak. Untuk di KSE sendiri Kak yang paling ini ya menurut Kakak yang paling menantang dari pertanyaannya tuh bagian mana tuh Kak? Yang perlu diperhatikan banget peserta untuk bisa ngejawabnya dengan baik gitu. Kira-kira yang mana tuh Kak? Mungkin kalau menurut saya ya Bang yang paling menantang itu kalau ditanya tentang kekurangan sih Bang. Karena kan kebanyakan orang-orang kalau ditanya tentang kekurangan dia cuma langsung bilang kekurangannya aja gitu kan Bang tanpa ada perbaikan dari kekurangan itu kan Bang. Nah tips dari saya kalau kita itu ditanya mengenai kekurangan apa kekurangan kamu kita jangan langsung bilang kekurangan saya gitu tanpa ada perbaikan seolah-olah kekurangan yang dalam diri kita itu satu hal yang permanen gitu Bang nggak bisa diubah. Nah seharusnya kan kalau kita sudah mempunyai atau mengatakan kekurangan kita juga harus mempunyai perbaikannya gitu kan Bang, supaya kekurangan kita ini bisa diminimalisir gitu Bang. Nah terus pertanyaan yang urgent juga itu tentang apa yang kamu ketahui tentang beasiswa KSE Bang. Nah ini sangat-sangat urgent lah kalau menurut saya Bang. Kalau saya itu sebelum interview itu memang betul-betul harus sudah dibaca lah dari kse.org.id itu harus sudah baca tentang semua pemberitahuan atau apa ya kayak info-info umum tentang beasiswa KSE gitu. Jadi seolah-olah di depan interviewer itu kita udah benar-benar paham gitu. Oh ternyata anak ini benar-benar prepare nih tentang KSE gitu Bang. Oke, itu bisa jadi sebuah opsi marketing juga untuk kita layak diterima gitu ya Kak. Jadi itu penting Benar banget Bang. mungkin ya untuk bisa kuasai profil diri sama profil KSE itu sendiri gitu ya Kak. Oke, itu biasanya Kak untuk jarak dari administrasi, pengumuman dan atau ke wawancara itu kira-kira berapa lama tuh Kak? Dari pengumuman administrasi. Jarak yang bagaimana tadi Bang? Jarak dari pengumuman lulus administrasi ke wawancara tuh Kak. Kira-kira berapa lama? Biar peserta tahu nih persiapannya kira-kira berapa lama gitu. Oke, biasanya itu sampai 1 bulanan juga Bang. 1 bulanan lah. Iya. Oke, 1 bulan. Agak lama. Oke. Agak Itu lama biasa, gitu Bang. Karena kan itu, memang betul ya. Gimana Memang tadi Kak? betul-betul harus lamanya itu kenapa? Karena kan memang harus betul-betul disaring gitu ya kan Bang. Soalnya kan gini Bang, jadi setiap kepanitiaan oprek di satu KSE dia itu punya targetan pendaftar tertentu Bang. Jadi kalau kami kemarin itu targetan pendaftar kami, kalau tahun lalu kan panitia oprek tahun lalu kan 1.000. Nah kalau kami berani ngambil 1.300 gitu Bang. Jadi kami panitia harus betul-betul dapat 1.300 pendaftar lah gitu kan Bang. Nah alhamdulillahnya kemarin sampai juga lah 1.300 atau 1.400 gitu Bang. Nah jadi karena banyak itu ya Bang ya, jadi harus benar-benar disaring lah gitu kan Bang sama orang pusat yang memang betul-betul layak lah gitu untuk lolos pada tahap administrasi gitu Bang. Oke, thank you banget untuk bocorannya Kak. Oh iya, untuk beasiswa KSE ini sendiri Kak, di tahap wawancara, itu dia cuma sekali aja atau beberapa kali dia Kak? Di wawancaranya itu hanya sekali? Iya Bang, hanya sekali aja. Ya, soalnya kan ada beasiswa yang wawancara tahap 1, wawancara tahap 2. Tapi kalau untuk KSE sekali aja ya. Oke, mungkin bisa jadi catatan juga untuk untuk peserta nantinya yang ingin coba beasiswa KSE. Oh iya Kak, BTW
mungkin itu untuk tahapan seleksinya, mungkin udah jelas banget sih untuk kakak jelasin. Ini Fadli tertarik banget nih untuk ngulitin sedikit tentang paguyuban tadi ya kak. Paguyuban ya, paguyuban. Iya bener nggak? Paguyuban ya, paguyuban KSE. Ini itu dia Benar Bang, komunitas benar. bagaimana, terus kegiatannya apa? Soalnya aku lihat itu banyak banget sih kegiatan-kegiatan kayak donor darah lain sebagainya. Ini apa gitu? Mungkin boleh dijelasin dulu deh kak untuk kegiatannya dan bentuk dari paguyuban itu seperti apa? Dikembalikan dulu kak. Oke Bang, ini sebelumnya suara saya putus-putus nggak Bang? Enggak, jelas, masih jelas. Oke. Nah, jadi gini Bang, di setiap universitas yang bermitra dengan KSE itu pasti mempunyai satu organisasi lah bisa dibilang Bang. Organisasi yang namanya itu pasti paguyuban lah. Kalau kita paguyuban KSE USU, kalau anak WITSU paguyuban KSE UIN, kalau UNIMED paguyuban KSE UNIMED. Tapi untuk di Sumatera Utara itu di atasnya itu namanya KSE Medan Raya gitu Bang. Nah, jadi kenapa dia disebut paguyuban? Kan ada dua tuh ya Bang, ada organisasi dan ada paguyuban gitu kan Bang kan. Jadi kalau paguyuban ini dia lebih ke persaudaraan gitu Bang. Jadi biar lebih erat gitu Bang, makanya dibilang paguyuban gitu Bang. Nah, kalau untuk paguyuban KSE USU gitu ya. Nah, jadi gini dulu. Beasiswa KSE itu Bang, dia punya tagline lah gitu ya, atau moto lah bisa dibilangnya. Jadi ada sharing, networking, dan developing gitu. Nah, kenapa kegiatan KSE ini banyak? Karena harus mempunyai 3 poin ini, Bang. Sharing, networking, dan developing gitu, Bang. Nah, untuk di USU sendiri, itu kami di Paguyuban KSE USU itu punya beberapa divisi, Bang. Dia itu ada yang bergerak di bagian pengabdian masyarakat. Kalau ini saya jabarkan satu-satu ya, Bang ya. Dia ada yang pertama itu R&D, itu ada Research and Development. Nah, dia itu berfokus pada mengembangkan skill dari besuan KSE gitu, mengembangkan secara internal gitu. Seperti KTI, debat dan lain-lain gitu, Bang. Nah, yang kedua itu ada community development. Nah, community development ini fokus pada pengabdian sosial gitu, yang dia itu juga bersifat mengembangkan besuan-besuan untuk juga mengembangkan ke bagian sosial gitu, Bang. Turun ke dunia sosial lah gitu. Contoh kegiatannya itu ada kawasan rumah pangan lestari, di mana biasanya kami bakalan pergi ke panti asuhan gitu Bang, bakal membuat satu pengabdian di sana yang pengabdiannya itu berguna gitu bagi mereka. Nah, selanjutnya itu ada divisi Kampung Belajar. Nah, ini divisi yang menarik itu, salah satu divisi yang menarik itu divisi Kampung Belajar juga, Bang. Dua divisi tadi yang saya sebutkan tadi juga menarik juga, Bang. Soalnya saya bagian community development. Nah, untuk divisi dari Kampung Belajar, divisi dari Kampung Belajar ini, dia fokus pada juga pemberian kayak bimbel, Bang. Kayak bimbel ke anak-anak kelas 12 yang ada di Medan. Kalau untuk sekarang masih yang sekitaran Medan, karena supaya memudahkan akses mobilitasnya gitu. Nah gitu. Jadi dan yang selanjutnya itu ada entrepreneurship, Bang. Nah, entrepreneurship itu fokus pada jiwa kewirausahaan kita, Bang. Jadi di situ bakal ada namanya itu KSE Mart gitu. Kalau ada usaha-usaha kita bisa kita masukkan di situlah gitu Bang, supaya bisa dipasarkan gitu. Nah, kadang pas puasa juga ada yang namanya itu kegiatan palu gada, yang kita itu disuruh berjualan gitu dengan modal yang minim, harus mendapatkan keuntungan gitu Bang. Di situ kan bisa kita mendapatkan satu skill ya Bang gitu. Nah, selanjutnya itu ada divisi HRD. HRD itu Human Resource Development, yang dia itu juga mengembangkan besuan, mengembangkan internal besuan. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu, kalau HRD itu Bang biasanya program rutinitasnya itu ada KSE Fund Day gitu. Nah, kenapa ada KSE Fund Day ini? Karena kan Bang, kalau kita lihat kita lihat kegiatan mungkin ada kejenuhan gitu ya, ada kejenuhan besuan. Jadi nggak mungkin lah besuan selalu mengembangkan skill aja, selalu untuk berpikir gitu. Selanjutnya itu Bang, ada divisi HRD Bang. Nah, divisi HRD itu fokus pada pengembangan internal juga. Nah, jadi setelah besuan-besuan ini dilatih atau diajarkan untuk berpikir oleh divisi R&D dan divisi CDD dan divisi kabel. Nah, jadi nggak mungkin lah nih akan Bang, kita kan orang besuan juga
apa ya, manusia juga gitu kan Bang, mungkin lelah, capek berpikir, capek juga bekerja. Nah, jadi harus butuh refreshing, harus butuh apa ya, santai-santai gitu, senang-senang gitu kan Bang. Jadi HRD membentuk acara atau Prokja itu KSE Fun Day. Di situ kami bakal senang-senang, di situ juga bakal ada KSE Awards gitu. Nah, itu untuk HRD. Nah, dan selanjutnya itu yang terakhir ada divisi IO, itu event organizer. Nah, kalau untuk divisi event organizer ini ya, dia itu berfokus pada acara-acara yang ada pada paguyuban KSE Usul lah. Misal nih divisi apa ya kemarin? Oh, ini ulang tahun paguyuban KSE Usul. Nah, itu bakal diadakan atau di panitia dibuatnya itu kepanitiaannya itu melalui divisi IO gitu, Pak. Nah, itulah dan yang paling pertama itu pastinya PPH umum gitu kan, Pak. Kalau untuk divisinya ada 7 gitu, Bang. Oke, thank you banget. Berarti menarik banget gitu ya untuk mahasiswa yang bisa daftar dan bisa lulus di beasiswa KSE ini. Karena banyak banget kegiatan-kegiatannya. Jadi banyak banget hal yang bisa dikembangin gitu ya, Kak. Kembangin diri, potensi, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, thank you banget, Kak, untuk informasinya. Oh ya, BTW untuk fasilitas beasiswa KSE ini apa aja ya, Kak, yang bisa kita dapetin? Mungkin dana atau lain sebagainya gitu, Kak. Boleh dong kasih bocorannya, Kak, fasilitasnya. Oke, Bang. Untuk fasilitas itu sendiri, Bang, ada uangnya itu dana beasiswa lah ya, 750.000. Terus ada program pembinaan seperti soft skill dan hard skill juga, Bang. Nah, ini tadi saya belum ada nyinggung tentang program nih, Bang. Program beasiswa KSE-nya itu kan mungkin kan salah satu benefit juga ya yang kita dapatkan setelah kita tergabung jadi beasiswa KSE. Nah, jadi programnya itu, Bang, ini mungkin saya sedikit curhat nih, Bang ya, curhat ala Samoa lah ibaratnya, Bang ya. Jadi beasiswa KSE ini dia, Bang, punya ada beberapa highlight program lah gitu, Bang, yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para beasiswan seluruh Indonesia. Yang pertama itu ada Entrepreneur Academy dan Teknologi for Indonesia gitu, Bang. Ada juga leadership gitu. Nah, ini 3 camp ini betul-betul yang ditunggu para beasiswan. Karena kenapa? Karena kita bakal bertemu offline senasional sama para teman-teman yang ada di paguyuban se-Indonesia lah gitu, Bang. Nah, menariknya itu kalau saya sih karena dengar lah gitu kan, Bang, ada program entrepreneurship yang pastinya kita bakal pergi nih terbang ke Pulau Jawa kemarin itu. Jadi saya tertarik gitu, Bang. Wah, ini mungkin kan saya sebelumnya belum pernah naik pesawat nih, Bang ya. Jadi di situ tuh mungkin tantangan saya. Oh, mungkin ini nih doa yang udah saya saya pinta dari kemarin-kemarin, memang betul-betul pengen kali gitu kan, Bang, naik pesawat gitu kan, Bang. Oh, ini peluang nih, harus dimaksimalkan. Dan alhamdulillah untuk Entrepreneur Academy itu kita itu buat proposal bisnis, dan alhamdulillah kemarin itu lulus 4 orang dari USU itu, delegasi USU itu lulus untuk diberangkatkan ke Entrepreneur Academy Camp. Nah, di sana itu ketepatan kemarin itu kami di Tangerang dan Bogor gitu, Bang. Jadi betul-betul jiwa usaha kami itu dilatih di situ, Bang. Wah, luar biasa lah, Bang, kalau itu. Terus ada Teknologi for Indonesia. Nah, Teknologi for Indonesia untuk tahun ini itu kami kemarin yang pergi itu delegasinya cuma 1, Bang. Mungkin Abang kenal nih, namanya Kak Lina juga. Nah, jadi Kak Lina membuat satu alat untuk panen karet ergonomis, dan alhamdulillah terpilih. Mungkin yayasan tertarik dengan alatnya Kak Lina, jadi Kak Lina diberangkatkan juga ke Bogor. Jadi bareng-bareng lah sama kami kemarin itu campnya, pelatihannya. Dan di situ kita bakal lihat lah gitu, Bang, bahwa ternyata luar biasa gitu, Bang, beasiswa KSE ini, Bang. Karena di situ saya tersadar gitu, Bang, wah, luar biasa besar ternyata beasiswa saya gitu. Gak main-main beasiswanya ini gitu, Bang. Pelatihan kewirausahaannya luar biasa, memang betul-betul real. Terus pelatihan teknologinya itu nggak nanggung-nanggung, Bang. Loyal sekali mereka gitu, Bang. Kalau udah mau ngasih dana untuk satu teknologi, loyal gitu, Bang. Itulah luar biasa kali lah gitu, Bang. Nah, mungkin itu sih kalau program benefit-benefitnya gitu, Bang. Kalau untuk yang program apa tadi, leadership, Entrepreneur Academy sama Teknologi for Indonesia, itu program rutinitas dari beasiswa KSE pusatnya, Bang. Kalau yang saya ceritakan tadi tentang divisi-divisi dan prokja-prokjanya itu prokja rutinitas dari paguyuban KSE isunya gitu, Bang. Oke, keren banget gitu ya. Soalnya
sampai berkaca-kaca nih Kak Salwa untuk jelasinnya. Jadi itu memang keren banget, apalagi itu dia event nasional ya berarti. Berarti seluruh peserta atau seluruh ini ya, penerima beasiswa kumpul pada event itu gitu ya Kak. Dan diseleksi per universitas dia ya Kak. Gimana Bang? Tadi suaranya putus Bang. Oke, tadi kan Kak Salwa terpilih gitu ya untuk mewakili USU ke event nasional tadi ya, untuk KSE-nya. Itu dia eventnya tiap tahun atau gimana Kak? Tiap tahun dia ya, event nasional tadi ya? Untuk event nasional ya Kak, itu setiap tahun ada atau gimana? Oh, untuk Oke, eventnya itu iya Bang, setiap tahun pasti ada. Setiap tahun oke. ada Bang. Oke, keren banget ya. Semoga untuk para peserta bisa menjadi sebuah semangat gitu ya, Kak, untuk bisa berjuang, bisa lulus di beasiswa KSE ini. Oke, thank you banget untuk Kak Salwa pribadi. Mungkin itu aja sih, Kak. Sebelumnya ada yang mau Kakak sampaikan lagi nggak? Ada yang terlupa lagi nggak nih untuk hal itu? Ada lagi, Kak, yang mau disampaikan nggak? Iya Bang. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Nggak ada lagi yang terlupa? Nggak ada lagi yang terlupa? Ini sih Bang mungkin eh, Oke. oh, ada satu lagi sih Bang. Oke, oke, apa tuh apa? Saya kalau udah diceritai kayak ini semangat saya Bang. Iya, betul-betul. Karena ada magic momennya gitu ya. Jadi ada power tersendiri untuk nyeritakannya gitu. Paham, paham. Oke. Jadi di beasiswa KSE itu kan Bang yang namanya sharing, networking, dan developing itu pasti ada di setiap prokja gitu Bang. Nah salah satunya itu yang betul-betul lagi sekarang digalakkan di setiap paguyuban universitas itu namanya Komdev Bang. Dia itu Community Development yang dia itu bukan hanya bersifat orientasinya itu hanya memberikan ilmu atau memberikan sesuatu ke desa, tapi juga bersifat profit oriented gitu Bang. Harus menghasilkan uang lah bisa dibilang Bang. Harus ya kan gini, kalau kita bisa lihat ke apa ya permasalahan di desa itu pasti tidak kemana-mana pasti soal uang gitu kan Bang, soal uang lah gitu, soal ekonomi. Nah, jadi dari yayasan itu harus menggalakkan bahwa setiap paguyuban harus membuat satu community development yang mempunyai hasil profit itu yang bakal diberikan kepada masyarakat gitu Bang. Jadi ya adalah gitu uangnya gitu ke masyarakatnya gitu Bang. Nah, jadi kalau kami ini sekarang lagi gerak di Magon dan susu gitu Bang. Kami buat produk susu dan kami bakal memberdayakan satu desa. Nah, nanti dari satu desa itu bakal kami bagi gitu profitnya Bang. Yang pastinya lebih besar persenan profit itu kepada desa yang mengelola gitu. Nah, kalau ada salah satu Chief Operating Officer KSE itu namanya Pak Hengki Purwowidakdo itu mengatakan kalau kita itu, kan kami ini namanya Komdev gitu ya Bang, Community Development. Nah, dia mengatakan itu kalau kita sebagai paguyuban yang melaksanakan community development di satu desa, kita harus menganggap diri kita ini satu investor gitu Bang. Satu investor yang memberikan dana kepada satu desa itu untuk berkembang gitu Bang, dan berkembang dan menghasilkan satu nilai ekonomi lah gitu, uang lah gitu ya kan Bang. Nah gitu, jadi yang pastinya persenan lebih besar itu ke pengelola, masyarakat yang ikut berpartisipasi, dan sisanya itu bakal kembali lagi ke kas paguyuban gitu Bang. Namanya kan developing gitu ya Bang, developing, mengembangkan kita dan mengembangkan masyarakat gitu. Oke, keren banget sih, sumpah ini kayak terbuka banget gitu mindset untuk hal itu semua, karena memang kembali lagi gitu ya Kak, bangsa yang besar itu bangsa yang belajar, dan salah satunya wadah KSE ini benar-benar kompleks banget untuk dijadikan wadah belajar oleh mahasiswa. Kak, mungkin itu aja sih Kak. Terakhir nih Kak, untuk dari Kakak pribadi, kasih dong tips gokil dari Kakak pribadi untuk teman-teman bisa lolos beasiswa KSE. Oke, mungkin dikembalikan Kak, tips gokilnya apa aja?
Wah, tips gokil nih. Apa ya tips gokilnya itu yang pasti apa ya untuk lengkapi semua berkas, terus jujur dan percaya diri dalam wawancara, dan yang terakhir itu berdoa. Nah, itu sih Bang kalau tips dari saya 3 aja. Lengkapi berkas, full lengkapi berkas, terus jujur dan percaya diri dalam interview, dan yang terakhir itu berdoa. Oke, Gitu sih dari thank you saya, banget Bang. Kak untuk tipsnya. Semoga bisa menginspirasi bagi banyak orang, karena memang bangsa yang besar itu bangsa yang belajar gitu ya Kak. Oke, thank you banget Kak. Benar. Siap, Bang. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya.